Sahabatku di dalam Tuhan, agung dan mulialah Tuhan Allah. Dia tak pernah membiarkan kakimu goyah. Dia tak pernah terlelap, selalu menjaga, memelihara, dan memberkati kita. Karena itu, mari siapkan waktu untuk beribadah, menyembah, dan memuliakan Tuhan dengan pujian. Kendati hidupku tentram. Pujian ini mengajak kita untuk menyaksikan tentang keselamatan yang telah dianugerahkan Tuhan kepada kita. Firman Tuhan akan menuntun kita. Sebelum itu, mari berdoa. Ya Bapa, kami sangat-sangat membutuhkan firman-Mu. Sebab firman-Mu adalah kekuatan yang memberi kemenangan. Firman-Mu sangat kami butuhkan untuk menuntun, membimbing perjalanan hidup ini. Dan karena itu, kami akan baca renungkan firman, pakai hamba-Mu menyampaikan kebenaran firman, dan semua yang mengikuti dimanapun berada diberkati Tuhan. Ke dalam kuasa-Mu Bapa, hamba serahkan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Firman Tuhan disampaikan dalam Injil Lukas pasal 18 ayat 18-19. Begini dikatakan. Ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja." Demikian firman Tuhan. Sahabatku di dalam Tuhan, tema renungan ini memperoleh hidup kekal. Seorang pemimpin, ia sangat kaya, berasal dari kaum Farisi. Ia bertanya kepada Yesus dengan menyapa, "Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Ayat 18. Apa motif di balik kalimat ia mengatakan Yesus guru yang baik? Ada kebiasaan bagi orang-orang Yahudi, pujian harus dibalas dengan pujian. Jadi, seorang pemimpin memuji Yesus dengan sebutan guru yang baik, dengan harapan Yesus juga akan memuji dia dengan sebutan orang yang baik. Jadi, motif dari orang Farisi ini menyebut Yesus dengan sebutan guru yang baik adalah supaya ia mendapatkan pujian dari Yesus bahwa dia adalah orang yang baik. Dan karena itu Yesus menanggapi, "Tak seorang pun yang baik selain Allah." Ayat 19. Sebab semua manusia telah melakukan yang jahat. Tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Hanya Allah yang baik dan benar. Bandingkan Roma 3 ayat 10-12 dan juga ayat 23. Hal ini menggugurkan keyakinan dari si Farisi yang menganggap bahwa dia telah melakukan yang baik dan benar. Pertanyaan yang sangat penting disampaikan kepada Yesus, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Dari pertanyaan ini terkandung maksud
untuk memperoleh hidup yang kekal harus ada usaha yang dilakukan oleh seseorang. Dan itulah pemahaman umat saat itu. Jadi, hidup yang kekal diperoleh atas usaha manusia. Manusia harus berusaha melakukan yang baik, berbuat amal sebanyak mungkin. Padahal, usaha manusia untuk mendapatkan hidup kekal tidak mungkin. Sebab standar Allah untuk memperoleh hidup kekal harus sempurna. Haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Matius 5 ayat 48. Manusia tidak sempurna. Semua manusia telah berbuat dosa. Tak ada yang melakukan kebaikan. Upah dosa adalah maut. Roma 3 ayat 23 dan Roma 6 ayat 23. Usaha manusia untuk mendapatkan hidup kekal adalah mustahil. Karena itu Allah oleh kasih-Nya kepada kita, Ia menganugerahkan hidup kekal kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Yesus katakan, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Yohanes pasal 6 ayat 47. Kata sesungguhnya artinya so pasti, sebetul-betul, sebenar. Bukan moga-moga, bukan mudah-mudahan. Orang yang percaya kepada Yesus Kristus memiliki kepastian keselamatan. Memperoleh hidup kekal sebagaimana renungan harian ini. Dan hidup kekal itu hanya dapat diterima dengan iman. Sebagaimana dikatakan dalam Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. Sebab oleh kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi memperoleh hidup kekal itu semata-mata cuma karena kasih karunia Allah oleh iman kepada Dia, Yesus Kristus. Karena itu, sebagai keluarga Kristen, sebagai orang yang percaya, orang yang beriman kepada Yesus Kristus, yang memiliki jaminan memperoleh hidup kekal. Buktikanlah iman itu dalam tindakan nyata. Sebab iman tanpa perbuatan pada kekatnya adalah mati. Yakobus 2 ayat 17. Hiduplah berdamai dengan semua orang, mengasihi semua orang, melakukan pelayanan, melakukan pekerjaan dengan sungguh-sungguh, berpikir, berkata, dan bertindak benar. Itulah tanda dari setiap orang yang telah diselamatkan. Hidupnya menjadi saksi bagi semua orang. Sebagaimana pujian tadi. Semoga demikian. Haleluya. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Bapa, firman telah diberitakan. Biar kebenaran firman sungguh-sungguh kami hayati, kami pahami dengan baik, dan itu ditindaklanjuti di hidup ini. Kami adalah orang-orang yang telah diselamatkan, memperoleh hidup kekal, bukan karena amal, bukan karena perbuatan baik, tapi semata karena kasih karunia Tuhan bagi kami. Dan karena itu tolonglah kami untuk menghargai kasih karunia keselamatan yang Engkau beri bagi kami. Kami melakukan kebaikan, melakukan yang benar sebagai tanda berterima kasih atas anugerah hidup kekal yang Engkau beri bagi kami. Dan semua yang mengikuti pelayanan ini dimanapun mereka berada, Tuhan jamah supaya kami mengalami kuasa Tuhan dan kami dapat hidup dari dan di dalam pertolongan Tuhan. Sehingga apa yang kami lakukan dalam hidup ini itu adalah kehendak Tuhan. Dan pada akhirnya apa yang kami lakukan datangkan keagungan kemuliaan bagi nama Tuhan. Semua keluarga yang beribadah, pribadi-pribadi yang beribadah dimanapun mereka berada, Tuhan berkati. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang berkekurangan dicukupi, yang berjuang dalam studi untuk mendapatkan lapangan pekerjaan, Tuhan bukakan jalan, beri kemujuran, keberuntungan. Terpuji namamu Bapa. Ini doa kami. Kami minta semua ini dalam nama Tuhan Yesus. Kami doa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian pelayanan firman, pujian, dan doa. Tuhan menjagamu kemanapun engkau pergi. Engkau akan beruntung, diberi kemujuran, kemenangan, dan keselamatan kepada saudara bersama keluarga kini dan selamanya. Amin. Trims.